Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan di minggu ketiga ini, karena perkuliahan dilakukan secara asinkron, ya, maka saya akan memberikan video pembelajaran dengan materi tentang rekrutmen, selection, dan talent mapping. Baik, kita mulai dulu dari rekrutmen. Sebetulnya apa yang kita bahas ini kurang lebih sudah pernah kita ajarkan juga, ya, kami ajarkan pada saat teman-teman mengambil mata kuliah PIO, ya, di semester sebelumnya. Oke, kita mulai dulu dari sini. Karena minggu lalu kita sudah membahas tentang human resource planning, ya. Jadi bagaimana sih sebetulnya kita melakukan perencanaan SDM gitu sebelum kita kemudian melakukan langkah-langkah yang lebih operasional untuk merekrut dan menyeleksi calon-calon karyawan atau kandidat-kandidat yang potensial. Nah, pada tahapan berikutnya, maka kita masuk pada tahapan rekrutmen. Sebetulnya rekrutmen itu apa? Nah, rekrutmen adalah proses untuk kita menemukan, ya, dan mengumpulkan sebanyak mungkin kandidat-kandidat yang capable gitu ya, yang potensial untuk posisi-posisi yang kita buka gitu. Jadi bisa dikatakan juga rekrutmen itu adalah sebuah proses ketika para kandidat ini bisa memenuhi kebutuhan kita atau ketika para kandidat atau pencari kerja ini melamar, ya, memasukkan aplikasi lamarannya pada posisi-posisi yang lowong di perusahaan atau di organisasi kita. Ada peran strategis di sini, ya. Yang pertama adalah bagaimana kita menarik, mengattract kandidat. Jadi menarik kandidat itu juga butuh kemampuan dan seni gitu ya, karena bukan sekedar menarik orang untuk masuk, tetapi orang-orang yang kita harapkan tertarik itu adalah orang-orang yang memang potensial dan sesuai yang kita butuhkan. Yang kedua adalah untuk mempekerjakan seseorang yang memenuhi peran atau tugas tertentu di dalam organisasi kita. Dan yang ketiga adalah, ya, to pay a rate for the job. Jadi artinya apa? Untuk mendapatkan pekerjaan ini dilakukan oleh orang-orang yang layak. Dan kemudian juga tadi, ya, orang-orang yang sesuai, bahwa apa yang saya butuhkan itu diisi oleh orang yang memang memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang berikutnya adalah menyiapkan dan menyajikan SDM, ya, atau orang-orang tadi sesuai kebutuhan organisasi. Kemudian peran yang lain adalah untuk mendapatkan competitive advantage atau nilai-nilai kompetitif dari kandidat-kandidat yang terbaik, ya, yang diharapkan juga memberikan kinerja terbaiknya bagi organisasi dan juga para stakeholder tentunya. Nah, sumber-sumber rekrutmen itu ada dua macam, ya, kalau kita klasifikasikan, yang disebut sebagai internal atau dari dalam dan eksternal atau dari luar. Nah, dari dalam tuh misalnya apa? Misalnya melalui program job posting. Jadi kita membuka posisi-posisi yang lowong dan kita sampaikan atau sosialisasikan kepada karyawan-karyawan di dalam perusahaan kita, gitu. Yang kedua adalah departing employees, ya. Kita mempekerjakan SDM yang sudah ada, yang baru masuk misalnya. Kemudian juga, sorry ini salah tulis ya, succession planning. Succession planning itu berarti ada perencanaan suksesi. Jadi semacam kita sudah melakukan kaderisasi untuk orang-orang yang akan menduduki posisi-posisi strategis, gitu. Yang keempat adalah nepotisme. Nepotisme ini diartikan secara netral, ya. Jadi bukan dalam makna yang selalu negatif, tapi nepotisme ini adalah mempekerjakan orang-orang yang merupakan keluarga atau kerabat dari mereka yang sudah bekerja di dalam. Jadi misalnya nih, si ayah memang sudah bekerja di sebuah perusahaan. Nah, si ayah ini kemudian diminta untuk merekomendasikan anaknya, misalnya salah satu anaknya atau keponakannya gitu, atau saudaranya
untuk bisa bergabung di dalam perusahaan tersebut. Yang kelima, promosi. Nah, promosi ini berarti kesempatan untuk naik jabatan atau naik karir progresif ya. Dan yang keenam adalah replacement. Replacement ini berarti ada rotasi atau mutasi. Misalnya si A dari bagian penjualan kemudian dirotasi ke bagian yang lain, misalnya di bagian administrasi produksi, misal seperti itu ya, atau di bagian yang berbeda lagi, misalnya di purchasing. Nah, seperti itu. Kemudian itu kalau dari dalam ya, jadi intinya kalau dari dalam tuh SDM itu kita dapatkan dari orang-orang di dalam organisasi atau lingkaran sosial terdekat dari orang-orang yang bergabung di dalam organisasi. Yang kedua, eksternal itu bisa kita dapatkan dari beberapa cara. Yang pertama adalah melalui walk-in interview atau write-in interviews. Artinya ya interview langsungan gitu ya. Mereka menghadapi rangkaian seleksi yang berlangsung sangat cepat dilakukan pada hari itu juga gitu ya, atau mungkin umumnya berjalan 2-3 hari atau kurang dari 1 minggu, mulai dari proses melamar sampai akhirnya bisa diterima gitu. Nah, yang kedua adalah employee referrals. Jadi employee referral ini adalah kita menggunakan sumber-sumber referensi dari orang lain yang kita kenal gitu ya. Jadi misalnya kita minta tolong dong kita mengenal seseorang yang memang dia memiliki banyak networking ya. Jadi misalnya biasanya ini pada lingkungan expertise yang sama, biasanya seperti itu. Tolong dong saya lagi cari calon manajer misalnya ya HR untuk menggantikan HR manajer yang lama. Nah, jadi dari referensi orang lain bisa atau yang kita kenal. Yang ketiga ya dengan publikasi besar-besaran ya, advertising gitu. Zaman dulu masih dengan iklan koran gitu ya, lowongan kerja, namanya istilahnya iklan kecil gitu ya. Kemudian berkembang bisa melalui iklan-iklan di radio dan yang lain sebagainya ya. Sekarang bahkan sudah menggunakan sosial media untuk membuka lowongan-lowongan ini ya. Jadi seperti ada di jubel.com ya ini atau di website-website tentang lowongan pekerjaan. Jobstreet, JobsDB dan kawan-kawannya. Yang berikutnya adalah melalui private placement agencies dan professional search firms. Nah, ini salah satunya misalnya dari headhunters gitu ya. Jadi memang mereka perusahaan semacam penyuplai tenaga kerja atau yang memiliki database berbagai tenaga kerja sesuai dengan keahlian dan pengalamannya gitu. Jadi tinggal kebutuhannya seperti apa, mereka bisa memberikan beberapa tawaran gitu ya. Kemudian yang kelima adalah melalui institusi pendidikan dan asosiasi profesional. Jadi kalau kayak di psikologi ini ya berarti misalnya melalui kampus visit gitu ya, atau mereka melakukan perekrutan di kampus-kampus atau di perguruan tinggi gitu, dan melalui asosiasi profesional. Jadi misalnya kalau di psikologi ya melewati HIMSI gitu ya, atau biasanya juga lowongan kerja ini banyak diposting di komunitas-komunitas profesional. Misalnya kalau di kita ada asosiasi untuk MSDM gitu ya, atau human resource, atau untuk asosiasi-asosiasi profesi tertentu. Nah, biasanya lewat mereka. Dan international recruitment berarti yang membuka lowongan seluas mungkin ya, yang diposting melalui sosial media dan yang lain sebagainya. Tadi yang seperti saya bilang mungkin lewat JobsDB, Jobstreet, LinkedIn yang memang base-nya adalah base internasional. Oke, nah berikut adalah keuntungan dan keterbatasan rekrutmen gitu ya. Baik kita menggunakan internal ataupun eksternal, itu pasti ada plus minusnya. Kalau kita menggunakan rekrutmen internal, jelas ya keuntungannya adalah yang pertama pasti biayanya lebih murah ya. Yang kedua ini bagus untuk SDM yang di dalam karena mereka merasa punya opportunity untuk berkembang atau bisa menduduki posisi-posisi yang mereka inginkan.
Yang ketiga, tentu peluang untuk berhasil lebih besar karena mengacu pada track record. Artinya bahwa kandidat-kandidat ini memang sudah dimiliki data kinerjanya, sehingga tidak sulit atau lebih valid ketimbang kita menilai seseorang yang benar-benar baru gitu ya. Yang berikutnya adalah loyalitas jelas sudah terbangun gitu, karena kita bisa melihat rekam jejak kinerja mereka maupun durasi kerja mereka seberapa lama gitu. Yang berikutnya sudah terbiasa dengan kultur perusahaan. Nah, ini juga menjadi sebuah nilai tambah ya, karena tidak mudah juga untuk mencari kandidat yang align value personalnya dengan value-value dari organisasi. Di lain sisi, tentu rekrutmen internal ini juga punya keterbatasan ya. Yang pertama adalah konflik politik promosi untuk posisi tertentu. Nah, kadang seringkali kalau pembukaan lowongan ini, posisi kosong ini tidak dilakukan secara transparan gitu ya, kemudian distribusi informasinya tidak dirasakan merata dan adil, maka bisa disinyalir bahwa proses untuk mendapatkan kandidat pada posisi yang dipromosikan itu didasari oleh kepentingan politik tertentu atau sudah dikuasai oleh orang-orang dengan power tertentu. Nah, yang kedua adalah tidak berkembang karena tadi kecenderungannya sudah homogen gitu ya, orang-orangnya ya sudah itu-itu saja, sehingga apa? Tidak ada kesegaran atau diversity gitu uh, di dalam organisasi tersebut, karena SDM-nya ya SDM yang memang sudah nilainya, perspektif berpikirnya sudah align gitu ya, sudah linear dengan budaya dan kebiasaan perusahaan tadi, organisasi gitu. Dan yang ketiga, keterbatasannya adalah dampak moral dan motivasi bila tidak dipromosikan. Jadi ketika terjadi kompetisi gitu ya, yang akhirnya dipromosikan pasti merasa motivated gitu, karena akhirnya dia mendapat kesempatan gitu ya, dan merasa bahwa usaha yang dia lakukan itu setara dengan apa yang dia dapatkan. Tapi bagi mereka yang kemudian dalam tanda kutip belum beruntung ya, ini akan menimbulkan demotivasi gitu ya, atau moral psikologisnya itu merasa bahwa mungkin mereka tidak dihargai, ada perlakuan tidak adil dan seterusnya yang berdampak pada penurunan performa kerja. Yang kedua, rekrutmen eksternal ya. Yang pertama, kelebihannya adalah bisa mendapatkan gagasan-gagasan baru, kreativitas-kreativitas yang lebih segar dan pendekatan baru. Karena apa? Karena orang dengan mungkin sudah pernah bekerja atau belum pernah bekerja sama sekali. Nah, mereka ini punya pola berpikir yang berbeda dari orang-orang yang sudah ada di dalam organisasi itu, gitu ya. Yang kedua, memperhatikan spesifikasi pengalaman dan kemampuan. Artinya bahwa bukan karena unsur kedekatan atau bukan juga karena unsur lamanya bekerja, tetapi yang bisa untuk menduduki posisi itu betul-betul qualified sesuai dengan tadi kebutuhan kompetensional yang ada. Dan yang ketiga, itu bisa membawa dialektika baru bagi perusahaan. Oke. Nah, keterbatasannya di lain sisi adalah yang pertama, keterbatasan peraturan antara karyawan dan perusahaan. Artinya karena sebagai orang baru harus butuh waktu untuk penyesuaian lagi antara values personal sekali lagi dengan nilai-nilai kultur organisasional maupun aturan-aturan ya, organizational conduct di dalam perusahaan atau organisasi itu. Keterbatasan yang kedua adalah moral dan komitmen yang rendah ya. Jadi bisa jadi nilai komitmen atau motivasi kerja mereka itu rendah gitu, karena kita memang tidak tahu sama sekali gitu ya motif mereka bekerja apa. Berbeda dengan mereka yang sudah ada di dalam, kita sudah bisa lebih mengidentifikasi dan memiliki data-data yang lebih objektif terkait dengan hal ini. Baik, yang ketiga adalah membutuhkan waktu untuk penyesuaian ya. Ini jelas. Selanjutnya, ini adalah tentang kendala di dalam rekrutmen. Jadi ada dua faktor ya yang bisa menyebabkan adanya kendala-kendala di
dalam proses rekrutmen, yang pertama adalah faktor organisasional. Nah, faktor organisasional itu meliputi apa? Yang pertama, kebijakan di dalam promosi, remunerasi atau reward system, dan juga status kepegawaian. Ya, jadi kebijakan-kebijakan ini seringkali juga menjadi kendala atau ganjalan gitu ya dalam proses rekrutmen. Bisa untuk internal maupun eksternal ini berlaku. Misalnya nih kebijakan dalam promosi, contoh ya, aturan kualifikasi yang terlalu ketat, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah besaran gaji atau remunerasi yang didapatkan gitu ya. Jadi kadang kualifikasinya ketat, mintanya orangnya yang sangat bagus gitu ya, tetapi yang ditawarkan secara insentif atau secara variable pay-nya atau reward sistemnya itu bisa jadi dirasakan kurang layak gitu ya untuk apa yang tadi diminta. Yang berikutnya status kepegawaian gitu. Nah, bisa jadi misalnya aturan bahwa di sebuah perusahaan tidak ada langsung penetapan sebagai pegawai tetap, tetapi harus melewati proses sebagai pegawai kontrak, misalnya minimal 3 tahun gitu ya, 3 tahun, dan di dalam kontrak tersebut misalnya pegawai baru dilarang untuk misalnya menikah gitu ya, atau keluar dari pekerjaan dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh dari kebijakan berkaitan dengan status kepegawaian dan yang lainnya. Yang kedua adalah kemampuan perusahaan dan peraturan kepegawaian itu sendiri. Gitu ya. Jadi ini sangat menentukan juga gitu. Misalnya itu tadi yang saya bilang gitu, pengennya yang dapat yang bagus-bagus kandidatnya, tetapi ternyata secara finansial maupun non finansial finansial itu jelas ya tadi reward system, tapi non finansial misalnya secara sistem atau kultur organisasinya gitu ya, atau fasilitas sarana prasarana yang tersedia itu tidak mendukung misalnya. Jadi seolah-olah nanti apa ya, orang-orang yang hebat inilah yang kemudian dalam tanda kutip diperas gitu ya, atau diberdayakan secara optimal untuk bisa membantu memberikan benefit bagi organisasi. Di lain sisi, organisasi tidak bisa memberikan timbal balik yang setara dengan apa yang diharapkan tadi gitu. Kendala yang kedua adalah kondisi eksternal ya. Kondisi eksternal yang pertama itu adalah tingkat pengangguran meningkat, keterbatasan keahlian yang dicari, proyeksi angkatan kerja, peraturan pemerintah, rekrutmen dari perusahaan lain ya. Jadi bahwa tingkat pengangguran meningkat, semakin banyak nih orang-orang yang menganggur dan yang melamar kerja banyak, tetapi dari ribuan orang yang melamar tersebut misalnya sedikit sekali yang benar-benar memenuhi kualifikasi standar atau bahkan hampir mendekati memenuhi gitu, sehingga gapnya terlalu tinggi. Nah, ini dampaknya adalah kepada operasional cost-nya gitu ya. Jadi biaya operasional yang dikeluarkan itu menjadi sangat besar hanya untuk proses rekrutmen ini. Kemudian tadi keterbatasan keahlian, jadi yang dibutuhkan keahliannya terlalu spesifik sehingga apa? Pelamarnya juga sedikit. Nah, kesempatan kita mendapatkan kandidat-kandidat terbaik juga menjadi lebih kecil. Proyeksi angkatan kerja itu maksudnya adalah seberapa banyak angkatan kerja pada saat kita mencari kandidat-kandidat ini. Bisa jadi angkatan kerja pada saat itu sedang kecil jumlahnya atau sedang minim. Ya, terutama untuk tenaga kerja produktif. Nah, ini juga menjadi kesulitan tersendiri untuk kita bisa merekrut orang-orang yang tadi yang kita harapkan, yang segar-segar, yang muda-muda, yang potensial gitu. Dibandingkan dengan ketika angkatan kerjanya ini membengkak gitu ya, artinya banyak lulusan-lulusan baru sehingga potensi-potensi yang ingin kita jaring tuh peluangnya untuk mendapatkan yang terbaik itu lebih besar. Kemudian peraturan pemerintah ya, kalau tadi peraturan organisasi, ini peraturan pemerintah. Jadi seperti misalnya tadi berkaitan dengan aturan di dalam Omnibus Law atau Undang-Undang Tenaga Kerjaan, ini juga bisa menjadi penghambat. Kemudian juga rekrutmen dari perusahaan lain. Jadi ketika kita merekrut, ternyata perusahaan lain juga biasanya berbondong-bondong merekrut, terutama yang sejenis ya, jadi kayak kompetitor gitu. Nah, sehingga apa? Kalau kita tidak tepat strateginya dan timingnya, maka bisa jadi yang kita dapatkan hanyalah, mohon maaf nih ya, tapi istilahnya seperti
orang-orang sisa yang tidak diterima oleh perusahaan kompetitor kita gitu. Nah, ini seringkali terjadi. Jadi biasanya ketika ada job fair gitu ya. Nah, itu kan biasanya banyak perusahaan-perusahaan bergabung dan bahkan yang mereka yang sejenis. Nah, kalau kita tidak mengatur strategi secara baik gitu ya, tadi termasuk waktu yang proses berjalannya ini cepat gitu ya. Nah, ini kalau didahului sama yang lain dan mereka sudah berproses lebih cepat, nah orang-orang yang terbaik ini bisa jadi udah didapatkan lebih dulu oleh kompetitor. Dan yang kedua, mempertimbangkan tuntutan tugas apa saja yang akan dikerjakan dalam atau oleh pekerja baru. Gitu. Jadi mempertimbangkan tuntutan tugas apa saja yang harus dilakukan oleh pekerja baru. Memang ini harusnya tertulis secara jelas di dalam analisis jabatan, dokumen-dokumen analisis jabatan. Nah, again, tidak selalu perusahaan sudah memiliki manual book tentang analisis jabatan ini, sehingga seringkali apa? Mereka tidak jelas sebetulnya job desk yang menjadi bagian tugas penting dalam pekerjaan dia itu apa gitu, sehingga kadang berkembang terlalu melebar gitu ya, atau di luar dari peran-peran utama yang seharusnya dijalankan. Nah, berikut adalah isu-isu umum terkait dengan rekrutmen ya. Jadi ada isu-isu umum terkait dengan rekrutmen. Yang pertama adalah rekruter sulit menarik pelamar ya. Kemudian juga channeling tidak memadai. Jadi ya itu tadi, banyak jumlah pencari kerja banyak, tetapi seringkali yang melamar ini tidak sesuai. Atau kita sudah membuka berbagai lowongan, tetapi yang melamar ini jumlahnya terlalu sedikit gitu. Nah, ini biasanya dialami oleh perusahaan atau organisasi yang dianggap dalam tanda kutip kurang bonafit atau bergengsi. Jadi beda ya kalau organisasi yang sudah punya nama, bahkan tidak usah membuka lowongan, kadang mereka sudah berbondong-bondong untuk memasukkan lamaran gitu. Nah, kalau perusahaan ini adalah perusahaan yang kurang dikenal, maka hal-hal seperti ini seringkali terjadi. Yang kedua, Departemen SDM tidak tanggap terhadap kebutuhan manajer operasional. Departemen SDM tidak tanggap terhadap kebutuhan manajer operasional. Artinya apa? Bisa jadi tidak dilakukan proses tadi, procurement atau forecasting yang baik. Sehingga ketika berusaha untuk mengisi posisi-posisi ini, kita kurang memperhatikan seperti apa kebutuhan dari bagian yang memang kosong tadi gitu. Yang ketiga, calon yang sudah ada tidak memenuhi kualifikasi, yaitu tadi ya, banyak yang melamar, banyak tenaga yang menganggur, tetapi yang qualified itu sangat jarang. Yang keempat, penempatan dari perusahaan memberikan hasil yang terbatas. Ya, placementnya ini memberikan hasil yang terbatas. Yang kelima, kecenderungan konsentrasi dalam seleksi pada satu tipe pekerja. Ya, ini jadi terlalu homogen gitu. Yang keenam, kebijakan perusahaan bisa digunakan untuk memperoleh manfaat ekonomi. Nah, kemudian kita berlanjut pada proses rekrutmen. Nah, proses rekrutmen kurang lebih seperti ini. Kalau digambarkan ada 3 tahap ya. Tahap pertama adalah mendefinisikan requirement-nya apa. Ya, sebetulnya ini akan sangat mudah ketika perusahaan sudah memiliki dokumen analisis jabatan ya, karena di situ sudah ada posisinya apa dan requirement yang dibutuhkan seperti apa. Job desk dan job spec. Tahap 2 adalah melakukan rekrutmen, menarik tenaga-tenaga atau kandidat-kandidat potensial. Melalui apa? Ya tadi, melalui iklan. Tergantung strategi, kita akan menggunakan strategi rekrutmen internal atau eksternal, gitu ya. Nah, baru dari situ kita bisa mendesain bagaimana cara kita mensosialisasikan lowongan ini. Lanjut ke tahap ketiga, yaitu memilih
orang yang tepat untuk posisi tersebut. Nah, memilih ini bisa kita lakukan melalui tahapan seleksi yang akan kita bahas di berikutnya. Ya, ini seleksi. Oke, jadi setelah rekrutmen kita masuk ke seleksi. Seleksi itu apa sih? Nah, seleksi adalah kegiatan manajemen dalam sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen, gitu ya. Atau seleksi ini adalah proses kita menyaring, ya, memilih kandidat-kandidat terbaik dari sekian banyaknya pelamar yang paling memenuhi syarat untuk posisi tersebut. Baik, nah jadi ini sekali lagi satu kegiatan memilih dan menentukan pelamar yang menurut kita paling memenuhi, gitu ya. Dan seleksi ini didasarkan pada spesifikasi tertentu. Proses pemilihan jumlah pelamar yang memenuhi syarat dengan ciri dilakukan setelah rekrutmen selesai dan tahap-tahap untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Selanjutnya dimulai dari para kandidat melamar pekerjaan sampai pada tahap yang terakhir adalah final decision untuk pengambilan keputusan penerimaan. Seleksi ini adalah merupakan salah satu fungsi operasional SDM dan tidak hanya untuk menerima karyawan baru. Oke, tujuan seleksi yang pertama tentu memastikan perusahaan mendapatkan jumlah karyawan yang tepat, ya, dan juga kualitas yang tepat. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi SDM, jadi bahwa kita tidak salah memilih orang, gitu ya. Yang ketiga, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan menempatkan pelamar sesuai dengan kompetensi, minat, bakat, potensinya. Memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalisir diskriminasi, dan memperkecil tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Jadi kita berusaha untuk meminimalisir menerima karyawan-karyawan yang dalam tanda kutip buruk, gitu. Oke, input di dalam proses seleksi, ya. Jadi untuk melakukan proses seleksi kita harus memperhatikan 3 hal ini, ya. Yang pertama analisis jabatan atau job analysis, tadi job desk dan job spec-nya. Karena disinilah menjadi standar kinerja yang dituntut oleh pekerjaan yang dilamar. Yang kedua, tadi forecasting atau perencanaan SDM. Identifikasi pekerjaan yang dibutuhkan apa saja dan identifikasi kebutuhan jumlahnya, gitu ya. Identifikasi bagaimana nanti rencana strategik bisnis perusahaan. Nah, ini kita bisa dapatkan datanya dari human resource planning atau forecasting. Dan yang ketiga adalah rekrutmen, ya. Jadi proses yang sudah kita lakukan sebelumnya yaitu pengumpulan sebanyak mungkin atau daya penarikan kandidat sebanyak mungkin melalui proses posting lowongan kerja. Nah, langkah-langkah di dalam proses seleksi yang pertama, jadi seleksi itu sangat bervariasi, tapi kurang lebih tahapan generalnya ada seperti ini. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Jadi seleksi administrasi itu untuk screening awal yang biasanya sangat berhubungan dengan data-data, misalnya jurusan, gitu ya, kemudian latar belakang pendidikan, ya, kemudian keahlian atau keterampilan yang dimiliki, kemudian usia atau standar dari IP misalnya, ya, kualifikasi akademiknya. Nah, tentu saja di era sekarang ini sudah sangat bergeser, ya. Kalau dulu zaman saya itu melamar tuh masih dengan mengirimkan amplop, gitu ya, surat lamaran dan yang lain sebagainya dikirimkan melalui pos, gitu ya, dengan amplop coklat, ya, yang dikenal itu, dan seringkali dikirimkan ke PO Box misalnya seperti itu, atau langsung ke perusahaannya. Nah, kalau sekarang ini tentu sudah bergeser, jadi beberapa perusahaan sudah memanfaatkan sistem-sistem aplikasi yang sudah canggih. Salah satunya adalah ATS ini atau Applicant Tracking System. Jadi ini adalah sistem pelacakan aplikan, di mana kita nanti diminta untuk kandidat itu diberikan sebuah form, gitu. Biasanya di websitenya perusahaan, kemudian di situ sudah ada form
template-nya sudah ada, kita unduh, kemudian kita isi, kita lengkapi. Nah, dengan kita mengisi form tersebut, form itulah yang nanti ketika kita kirim kembali akan dibaca oleh program komputer sehingga mereka bisa memasukkan ke database internal mereka. Gitu. Jadi dari situ mereka bisa melacak misalnya berapa banyak jumlah pelamarnya gitu ya. Kemudian juga yang sampai tahap ke berapa itu siapa saja atau si A misalnya itu terakhir sampai pada tahap apa dan kapan dilakukan atau periode waktunya dia mulai rekrutmen dari proses seleksi awal sampai akhir itu berjalan dalam waktu timeline yang seperti apa tuh bisa dibaca. Jadi yang pertama, yang kedua adalah pemanfaatan secara luas sosial media ya. Jadi untuk tadi proses seleksi administrasi ini banyak digunakan juga. Jadi kita tidak perlu pengiriman lewat pos, tetapi cukup dengan misalnya tadi melalui partai ketiga atau pihak ketiga, misalnya kayak tadi jubel.com atau melalui JobsDB, JobStreet ya, dan yang lainnya banyak sekali. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap wawancara. Ini bisa dikatakan sebagai wawancara awal karena wawancara tidak hanya terjadi satu kali. Nah, wawancara ini dilakukan oleh tim penyeleksi perusahaan ya, biasanya dari HRD. Kemudian mereka mengadakan wawancara yang sifatnya formal dan seringkali mendalam gitu ya dengan pelamar yang telah diseleksi sebelumnya. Ini kemungkinannya bisa dua gitu. Wawancara awal itu langsung dilakukan secara mendalam atau wawancara screening. Jadi kalau wawancara screening itu sebatas ingin melihat beberapa general values gitu ya dari kandidat. Jadi nggak sampai yang detail menggali sampai ke tahap-tahap proses internal individunya gitu, tetapi hanya untuk mendapatkan informasi-informasi umum ya, misalnya kenapa dia ingin bekerja, backgroundnya seperti apa gitu ya, kira-kira motivasi bekerjanya apa gitu, keterampilan-keterampilan yang sudah dia miliki atau pengalaman yang linear apa, nah seperti itu. Tahap ketiga itu adalah tahap tes pengukuran ya, atau mungkin istilahnya bisa pengujian, bisa pengukuran atau testing gitu ya. Nah, testing ini adalah pemberian tes yang fungsinya untuk menggali sedalam-dalamnya kandidat ya dari berbagai sisi, baik dari kemampuan intelektualnya, baik dari kemampuan pola kerjanya ya, karakteristik kepribadiannya, preferensi minat kerjanya ya. Nah, dan seterusnya. Jadi untuk menggali berbagai faktor internal atau bisa kita katakan potensi ataupun kompetensi dari kandidat. Nah, testing sendiri itu jenisnya banyak ya. Jenisnya banyak sekali sebetulnya. Salah duanya itu adalah menggunakan psikotes atau tes psikologi dan wawancara. Nah, tentunya selain tes psikologi dan wawancara masih banyak teknik lain yang bisa digunakan. Nanti kita lihat. Nah, setelah testing, tadi kalau saya bilang wawancara awal itu umumnya biasanya untuk screening, jadi tidak terlalu mendalam. Tetapi pada wawancara yang dilakukan untuk penggali ini, ini wawancara yang lebih mendalam lagi gitu, yang menggali sangat personal pada masing-masing individu. Tahap berikutnya itu adalah tahap setelah analisis data gitu ya, kemudian rembuk gitu ya, rembuk itu diskusi internal gitu, maka kemudian dilakukan pemberitaan sebentar. Nah, mohon maaf sebentar. Nah, ini ya pemberitahuan atau penginformasian hasil keputusan final dan wawancara akhir. Nah, di sini diberitahukan mengenai bahwa kita misalnya sudah memenuhi kualifikasi, kita diterima, kemudian pihak perusahaan akan menjelaskan secara detail gitu ya, hak dan kewajibannya, menawarkan atau mempertanyakan apakah kandidat sekali lagi setuju untuk bekerja di sana atau bergabung di sana atau tidak.
Dan biasanya pada tahap ini juga dilakukan setelah tes kesehatan atau medical check up. Jadi setelah testing tadi, ketika hasilnya memenuhi kualifikasi, maka tahap selanjutnya umumnya adalah tes kesehatan fisik atau medical check up. Baru hasil medical check up itulah yang kemudian membawa kandidat ini pada keputusan final. Yang terakhir, penerimaan dan penolakan. Nah, urgensi sistem seleksi. Jadi, kenapa kok harus dilakukan seleksi gitu? Karena tanpa sistem seleksi yang efektif, perusahaan akan menerima beberapa resiko atau kemungkinan resiko. Yang pertama, peningkatan biaya pada penerimaan karyawan. Ya, kalau semua diseleksi gitu ya akan banyak sekali orang-orang yang akan masuk di dalam perusahaan itu sendiri gitu. Dan tentu ini berbanding lurus dengan besaran biaya yang harus perusahaan keluarkan. Yang kedua, bisa jadi kita kayak cherry pick gitu ya. Jadi akhirnya ya kita asal-asalan dalam menerima atau mempekerjakan orang. Bisa jadi yang kita pekerjakan orang nggak layak gitu ya. Kemudian hal ini juga bisa berdampak pada penurunan kualitas kerja gitu. Udah raw materialnya kurang bagus, kemudian ini juga akhirnya bisa mempengaruhi moral karyawan. Artinya apa? Membawa spiral efek yang negatif di dalam tim kerja itu sendiri. Yang berikutnya, manajer menjadi enggan dalam memimpin bawahan dan berinisiatif untuk kemajuan perusahaan. Artinya ya itu tadi, karena variasinya terlalu banyak, tadi ya banyak juga yang raw materialnya kurang bagus, mungkin motivasinya juga rendah gitu. Nah, sehingga pimpinan jadi males-malesan untuk melakukan supervisi maupun melakukan fungsi koordinasi secara efektif dengan tim kerjanya. Jadi akhirnya tadi balik lagi, moral semua pekerja jadi terpengaruh, turun, dan manajer terpaksa berkonsentrasi pada pengisian lowongan yang tidak diharapkan gitu, jadi capek sendiri. Nah, faktor yang penting untuk diperhatikan dalam seleksi adalah satu, perusahaan bisa mencapai sasaran yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua, karyawan sering berpindah perusahaan dan karir. Nah, ini jadi ada tipe-tipe si kutu loncat. Nah, ini juga perlu menjadi catatan tersendiri bagi kita ya dalam proses seleksi. Dan yang ketiga, keefektifan sistem seleksi untuk memperoleh tenaga kerja yang berkomitmen. Jadi, kita benar-benar harus memikirkan strategi yang tepat untuk mendapatkan kandidat-kandidat terbaik secara efektif dan efisien. Sistem seleksi ini diperlukan untuk menghindari resiko-resiko yang tadi sudah dijelaskan di atas. Nah, ini tadi ya, instrumen seleksi itu apa saja? Tadi ya, yang untuk seleksi administrasi jelas ada formulir lamaran kerja ya, atau mungkin sekarang udah nggak zaman dengan surat lamaran, tetapi adalah CV atau kurikulum vitae atau resume ya, bentuk yang lebih singkat dari CV adalah resume. Kemudian juga reference letter atau surat-surat rekomendasi. Kemudian pada tahap seleksi tentu beberapa instrumen yang bisa digunakan adalah tadi psikotes gitu ya, seperti tes potensi akademik, tes kecerdasan umum, tes kemampuan kognitif secara spesifik, atau baterai tes atau serangkaian tes-tes bakat intelektual atau bakat akademik gitu ya. Yang berikutnya adalah tes kepribadian. Mungkin saya nggak sebut tes, tapi bentuk-bentuk asesmen kepribadian itu bisa berupa kuesioner atau inventory kepribadian, bisa juga berupa skala dan yang lainnya. Kemudian juga wawancara, ya. Nah, selain itu ada juga namanya LGD atau Leaderless Group Discussion atau diskusi kelompok tanpa pemimpin, atau Focus Group Discussion atau diskusi kelompok terfokus.
Yang lain lagi, metode yang lebih kompleks yang biasanya digunakan untuk level-level strategis itu adalah kita sebut sebagai assessment center. Nah, di assessment center ini teknik-teknik yang digunakan itu lebih kompleks karena assessment center itu memiliki 3 prinsip gitu ya. Satu, multi rater atau multi asesor. Yang kedua, multi teknik. Jadi artinya menggunakan gabungan beberapa teknik sekaligus gitu ya. Multi rater, multi apa namanya tadi, multi teknik, dan satu lagi multi asesor. Jadi menggunakan lebih dari satu orang asesor untuk bisa mengevaluasi setiap tahapan. Jadi beda tahapan itu biasanya dilakukan oleh orang yang berbeda. Multi metode, multi asesor, multi rater. Kemudian juga drug test dan tes kejujuran. Jadi tes anti narkoba gitu ya, tes bebas narkoba, tes integritas, tes kejujuran. Kemudian itu ada tes simulasi kerja, ada juga beberapa masih menggunakan handwriting analysis, meskipun semacam handwriting analysis ini sudah dikatakan sebagai bentuk dari pseudoscience. Tetapi ya dalam dunia praktis, kadang yang pseudoscience inilah yang masih berkeliaran dan banyak digunakan. Nah, ini menjadi tantangan bagi para peneliti atau akademisi di bidang industri organisasi atau SDM ya, untuk bisa meminimalisir hal-hal semacam ini gitu. Baik, nah tes seleksi itu tadi ya, ada berbagai macam instrumen yang digunakan. Baik, tes seleksi tadi menggunakan berbagai instrumen untuk membuat keputusan penerimaan karyawan. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah masalah standarisasi. Jadi standarisasi ini adalah bagaimana keseragaman prosedur dan kondisi ketika kita memberikan tes pada seluruh kandidat. Ya, jadi harus bisa setara. Maka dari itu prosedur ya, termasuk di dalamnya kita pemberian instruksi, fasilitas dalam melakukan sarana prasarana untuk melakukan seleksi itu harus diperhatikan. Yang ketiga itu reliabilitas. Jadi upaya-upaya untuk memastikan bahwa tes atau pengukuran akan menghasilkan hasil yang konsisten. Artinya dalam perencanaan menggunakan tools atau instrumen itu kita seharusnya bisa menentukan instrumen-instrumen yang terbaik yang memiliki tingkat reliabilitas yang terbaik juga di antara opsi yang ada. Atau jika memang terpaksa kita menggunakan instrumen atau teknik yang kita sudah tahu betul nilai reliabilitasnya rendah, maka kita harus bisa menggunakan kombinasi teknik atau jenis instrumen lainnya sehingga bisa mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Nah, yang keempat adalah validitas. Validitas ini adalah upaya memastikan bahwa instrumen yang kita gunakan itu benar-benar mengukur apa yang ingin kita ukur. Jadi misalnya kita ingin mengukur contoh aja tes kejujuran gitu. Ini juga seringkali menjadi dilematis atau isu-isu di dalam seleksi ya. Jadi perusahaan pengen tahu nih pegawai kandidatnya ini jujur apa enggak. Tetapi tes kejujuran ini kemudian diukur menggunakan skala gitu ya, skala yang self report gitu ya, yang misalnya bentuk-bentuk item pernyataannya adalah saya selalu berkata jujur pada orang lain, saya tidak pernah berbohong meskipun itu untuk kebaikan, misalnya seperti itu. Nah, tentu saja model skala seperti ini akan sangat bias gitu ya, sehingga ya kira-kira bisa nggak akan mengukur apa yang mau kita ukur gitu. Nah, itu contohnya. Baik, kemudian jenis-jenis tes seleksi tadi ya, ada tes bakat kognitif, tadi yang saya bilang battery test gitu ya. Seperti contohnya kalau kita punya ya
IST, ya, ada CFIT, misalnya ada TIKI, ya. Banyak juga sekarang tes-tes yang dikembangkan dari masing-masing perusahaan. Kayak Astra itu sudah mengembangkan tes kognitif battery testnya sendiri gitu ya. Dulu namanya EAS ya, sekarang sudah ganti lagi namanya. Atau TKDA gitu ya, TKD, TIU, banyak sekali jenisnya. Nah, yang kedua adalah job knowledge. Jadi biasanya ini untuk melihat pengetahuan atau kemampuan bidang, ya. Jadi kayak PLN itu juga selain menggunakan tes potensi akademik, mereka juga menggunakan tes kemampuan bidang. Sama juga untuk rekrutmen CPNS, ya. Jadi ada tes kemampuan bidang. Misalnya kita posisinya untuk apa? Oh, misalnya saya melamar untuk posisi kepegawaian gitu ya. Maka nanti tesnya berhubungan dengan pengetahuan-pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia gitu. Kalau kita melamarnya misalnya untuk posisi teknik misalnya untuk sipil ya tentu nanti pertanyaan-pertanyaan lebih banyak berhubungan dengan teknik-teknik baik itu secara umum maupun spesifik teknik di bidang sipil. Kemudian work sample test, jadi tes sampel kerja. Jadi kalau tes sampel kerja jelas ini sangat berkaitan dengan skill gitu ya atau penguasaan keterampilan tertentu. Sehingga di sini bertujuan untuk melihat seberapa terampil kandidat dalam melakukan sebuah pekerjaan. Misalnya langsung diberi tugas masuk ke lab komputer, mereka diminta misalnya untuk mengoperasikan software-software tertentu. Misalnya ya kalau orang teknik tadi ada AutoCAD, ada yang lain banyak sekali nih ya software-software EKHU misalnya, ya sangat tergantung dari pekerjaannya. Atau kalau di ini ya mengelas gitu ya, mengetik gitu dan yang lainnya. Kemudian tes kemampuan psikomotorik. Nah ini tes-tes kemampuan psikomotorik juga disediakan tools atau fasilitas untuk mengukur kemampuan psikomotornya gitu ya. Misalnya apa? Misalnya koordinasi visual motorik misalnya ya, atau seperti kemampuan tes kecepatan kerja menggunakan berapa nih 10 jari misalnya gitu ya, dan yang lain sebagainya. Kemudian tes kepribadian ya ini yang biasanya orang-orang psikologi banyak lakukan ya. Ini ya tadi bisa dengan inventory, bisa dengan tes proyeksi, bisa dengan bentuk-bentuk pengukuran lainnya. Kemudian vocational interest test itu contohnya ya Rothwell Miller interest blank ya. Juga ada self-directed scale ya atau SDS, ada juga banyak sekali banyak contoh-contohnya yang kita juga pelajari nanti di dalam psikodiagnostika gitu. Jadi di sini untuk mengukur minat kerjanya tuh apa di bidang mana. Dan tadi yang terakhir ini tes kejujuran dan integritas. Jadi semua perusahaan mintanya orang-orang yang berintegritas. Tetapi yang menjadi tantangan adalah mengukur integritas itu tidaklah mudah. Kecuali kita menggunakan pengukuran psikofisik atau pengukuran yang tidak menggunakan self assessment gitu ya. Misalnya sama aja kalau kita mengukur kecemasan itu bukan dengan kita menanyakan seberapa cemas Anda saat ini, tapi misalnya kita bisa ukur dari reaksi-reaksi fisik ya, psikofisik ya. Misalnya peningkatan dilatasi atau kemudian peningkatan jumlah sekresi keringat dan yang lain sebagainya gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Misalnya dengan pengukuran HRV gitu ya, heart rate variability atau skin conductor test gitu. Atau kalau di sini ya tes kebohongan gitu ya yang pakai alat. Nah, itu mungkin bisa digunakan. Tetapi sekali lagi ya harus kita perhatikan dan betul-betul kita pastikan akurasinya.
Uh, Oke, tahap berikutnya adalah di dalam seleksi itu ada tahap wawancara tadi yang kita bahas. Nah, wawancara itu variasinya juga sangat banyak gitu ya. Apakah wawancaranya individual atau panel atau kelompok. Kemudian bentuk wawancaranya apakah terstruktur atau situasional. Nah, jadi ada jenis wawancara terstruktur. Nah, ini adalah wawancara yang sudah direncanakan. Jadi kita punya guideline pertanyaan apa saja yang harus ditanyakan kepada kandidat dan kita harus memberikan perlakuan pertanyaan yang sama bagi semua kandidat. Yang kedua, bentuknya wawancara yang sifatnya lebih luas ya, atau kita katakan tidak terstruktur atau non-direktif. Jadi di sini berbeda gitu ya, kalau tadi terstruktur sudah menyiapkan pertanyaan yang terstandar, kalau ini di non-directive interview ini minim pertanyaan atau guideline pertanyaan karena sifatnya fleksibel dan tidak direncanakan secara rigid gitu. Nah, kemudian bentuknya open-ended questions. Jadi misalnya mengapa gitu ya, mengapa Anda tertarik melamar di perusahaan ini? Apa yang membuat Anda, nah seperti itu ya, apa yang membuat Anda tertarik untuk bekerja di sini? Menggunakan open-ended questions. Dan alurnya itu kemudian mengalir gitu, mengikuti tergantung dari seberapa banyak jawaban dan arah jawaban dari interviewee. Gitu. Dan berikutnya ada wawancara situasional dan problem solving. Jadi ini wawancara yang fokusnya adalah mendapatkan ide-ide pemecahan masalah atau mengukur kemampuan pemecahan masalah yang dihadirkan situasi tertentu pada subjek atau pada interviewee. Ya, jadi di sini kandidat menceritakan bagaimana ia menyelesaikan suatu masalah. Jadi jika Anda berada dalam situasi di mana Anda mendapatkan rekan-rekan kerja yang tidak menyukai Anda, misalnya seperti itu. Jadi dia berandai-andai dihadapkan pada sebuah situasi, lalu apa yang akan dia lakukan, misalnya seperti itu. Dan behavioral interview. Nah, ini yang sekarang ini tahun-tahun belakang ini banyak digunakan. Demikian juga riset yang saya lakukan tentang metode metode wawancara. Ini juga saya menggunakan perbandingan gitu ya dalam eksperimen saya antara wawancara behavioral dengan wawancara situasional. Nah, kalau wawancara situasional tadi berandai-andai, artinya belum tentu kandidat itu pernah menghadapi, truly pernah menghadapi situasi yang diandai-andaikan. Tapi kalau dalam wawancara behavioral, maka ini berorientasi untuk menggali pengalaman masa lampau pada kandidat. Jadi pertanyaannya itu berorientasi pada masa lalu. Misalnya, pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda bekerja bersama orang yang tidak menyukai Anda? Nah, gitu. Jadi, pernah nggak? Kalau misalnya dia jawab tidak pernah, maka kita harus menggunakan pertanyaan yang lain untuk menggali kompetensi tertentu atau aspek yang ingin kita gali, gitu. Tetapi jika pernah, maka kita bisa menggunakan data informasinya ini sebagai jawaban atas aspek yang ingin kita gali karena berorientasi pada truly pengalaman masa lampaunya. Ya, proses wawancara jelas ya karena wawancara itu ada 2 tahap. Yang pertama adalah building rapport. Mohon maaf, ada 3 tahap. Building rapport atau pembukaan, kemudian proses penggalian informasi, dan yang terakhir adalah closing atau penutup. Nah, ini versi yang agak berbeda. Jadi pertama persiapan wawancara gitu ya. Tadi mempersiapkan daftar pertanyaannya, mempelajari dulu berkas dari pelamar, misalnya CV-nya gitu ya, atau surat lamarannya gitu. Atau kita sudah melakukan tracking terhadap sosial medianya. Yang kedua itu pengarahan. Nah, pengarahan ini berfungsi untuk building rapport gitu. Jadi kalau saya bilang sih suasana ice breaking atau suasana membangun rapport gitu ya, basa-basi gitu. Kemudian proses inti yaitu pertukaran informasi dan terminasi atau closing tadi. Jadi terminasi ini pemberian isyarat bahwa waktu yang tersedia untuk wawancara telah habis dan biasanya kita memberi kesempatan bagi interviewee apabila ada yang ingin ditanyakan.
Nah, kemudian evaluasi. Jadi dari hasil wawancara yang sudah dilakukan tadi, kita memberikan evaluasi dan catatan wawancara. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas tentang talent mapping.